Selamat malam. Selamat malam tuh loh. Bapak ini mau saya bersihin nggak? Enggak, jangan. Ih, Bapak kotor. Selamat malam semuanya. Waduh, ini kayaknya pada seragaman semua kayak gini ya. Dari mana boleh tahu? Iya, iya, tepuk tangan. Kita mau bicara tentang beberapa saat yang lalu itu ada yang heboh di Instagram ya. Iya, Pak. Ini perkara seekor anjing miliknya Melanie Subono yang dititipkan dan ternyata meninggal. Tapi sebelum ke arah sana saya mau bicara dulu tentang kalau bicara tentang menitipkan atau ini kan anak anjing ya. Sebenarnya di jalanan itu banyak, tahu nggak di jalanan itu banyak anak-anak miskin yang tidak diurus dan minta-minta ngamen, tahu? Pengalaman sekali ya kalian. Ya. Sampai menjiwai gitu jawabnya ya. Pernah ketemu. Oh, pernah Ya, ketemu? pengalaman pernah ketemu dan sering ngeliat yang kayak begitu tadi yang kata Bapak bilang. Kenapa bisa terjadi seperti itu? Karena iya ya Pak, suka banyak, nggak tahu deh Pak. Kenapa masih banyak anak-anak miskin di jalanan? Karena dia nggak tahu mau ngapain. Karena di Undang-Undang Dasar 45 pasal 34 mengatakan bahwa anak miskin yang ada di jalanan itu dipelihara oleh negara. Tapi tidak ada kata tanggung jawab. Dipelihara. Oh, dipelihara tuh boleh dibiarinin loh. Oh. Dipelihara doang udah. Dikasih makan secukupnya, yang penting nggak mati gitu. Tapi tidak ditanggung jawabkan oleh negara atau diberikan kasih sayang oleh negara, nggak ada. Jadi hanya dipelihara gitu. Iya, Gitu. Jadi tolong pasal tersebut rubah setelah ini ya. Jadi rubahnya gimana Pak? Ya nggak tahu urusan kamu kan, kamu kerja sama saya gimana sih? Oh, saya ngurus ya Pak? Iyalah. Oh iya, iya. Ya. Yang bikin pasal siapa? Ya kamu yang ngubah. Ya udah Pak, siap Pak. Ya, Nanti bagus. itu tanggung jawab saya. Oke. Baik Pak, tadi kan Bapak bilang viral di Instagram yaitu Mbak Melanie Subono yang sedih kehilangan anak kaki empatnya. Ini buat yang penasaran belum lihat, saya punya videonya Pak. Silakan putar videonya. Mas Don, gue berubah pikiran. Gue minta Nina balik hari ini. Lo anterin hari ini, oke? Di situ udah ada tim dokter dan orang-orang yang sayang sama dia akan jaga sampai besok gue balik. Setelah itu hari Rabu lo masih mau ketemu gue sesuai surat itu, fine. Tapi gue minta Nina, yes gue berubah pikiran. Gue minta Nina diantar hari ini. Kalau memang ada, pasti lo niat, oke? Akhirnya gue dapet kabar dari kennel boy yang kerja di animal defender, tapi terus dipukulin sama Doni dan segala macam dan gak tahan lihat apapun di sana. Nina udah meninggal berapa bulan. Udah selesai Pak. Oh udah selesai? Nggak, karena di situ masih ada. Di sini udah saya kan nggak tahu. Kasih tahu dong udah selesai. Jadi muka gua nggak bego banget nih di sono gitu kan ya. Oh, oke, jadi kita sudah ada Mbak Melanie-nya. Mbak Melanie-nya. Kita undang Melanie-nya. Kita mau tanya apa kejadian sebenarnya. Silakan Mbak Melanie Subono. Halo Mbak Melanie. Apa kabar? baik. Silakan. Di sini. Silakan duduk, silakan duduk. Jadi bagi pencinta hewan tersebut ya, apalagi pencinta hewan, ini pencinta hewan banget kan ya. Semua makhluk hidup sih. Semua Karena aku makhluk memperlakukan itu, perjuangan aku kan gak cuma di ini tapi di manusia juga berjalan. Betul. Kecuali toge ya. Toge itu makhluk hidup loh. Makhluk, masa Pak? Iya, cek toge di Google. Siapa? Jangan cek Saya toge. cek sekarang. Jangan cek toge di Nggak, Google. saya cek aja Jangan. nih. Pas saya tinggal saya mau cek toge Iya, ya. iya, iya, udah. Toge emang hidup ya Pak? Makhluk Ya, hidup. saya Tapi tinggal jangan Mbak dicek. Melanie Jangan ya. dicek di Google. Iya, iya, iya. Ya, oke. Toge. Dah. Oke. Oke. Jadi ini kan ceritanya kemarin tuh heboh banget masuk ke mana-mana lah gitu ya, sampai ke akun gosip juga masuk dan sebagainya tentang Melanie yang mengatakan bahwa anak anjingnya meninggal karena perkara 1 dan 2 hal. Nah, ini dititipkan ke shelter, which is sebelumnya saya pernah ngundang orangnya ke sini. Gitu. Nah, makanya saya ingin tahu ceritanya dari 2 sisi. Nah, dari Melanie sendiri seperti apa? Karena kalau kemarin kita undang, saya nggak ngejudge dua-duanya. Kalau kemarin kita undang, kayaknya kok nggak ada apa-apa di situ. Tapi dari sisi Melanie seperti apa kejadiannya? Pendeknya aja ya. Intinya, gue pencinta kaki 4, gue selalu piara banyak, tidak pernah menitipkan. Tahun lalu gue terpaksa menitipkan karena rumah harus disanitasi, harus dikosongkan.
Anjing tuh harus dikosongin. Karena? Waktu itu ada anjing baru meninggal, udah tua, apa segala macam. Terus gue mau pindah rumah, emang disanitasi dulu rumah. Oke. Gitu kan, karena kalau dibersihin anjing nggak boleh ada di situ. Bahaya buat mereka. Iyalah, emang bener-bener harus bersih. Oke. Sama kayak bersihin kutu, ya semua harus keluar kan. Oh iya. Gue titipin 5 Di shelter tersebut. di situ. Karena emang aku sama Doni temenan udah lama banget. Aku support shelter itu juga, aku temenan dan segala macam. Aku malah kalau ada satu orang yang gue percaya kalau ada papa sama gue, anjing gue cuma boleh gue titipin sama dia. Oke. Aku sampai bikin statement itu dari Before ya? Yes, Before this happened. Before. Selama ini sering dengar cerita jelek tapi aku selalu cuekin gitu. Sorry, saya potong. Melanie bilang selalu support tuh dalam bentuk apa ya? I promote kalau orang ada nanya anjing gue mesti apa ya, gue cuma bilang gak ada tempat lain, lo harus hubungin nih orang. Pokoknya gue support dari awal. Kalau media yang nanya atau teman ini udah paling bagus, like I support in every way gitu. I'm proud, malah gue sering ngomong ya ke tempat gue aja gitu. I'm so proud of that place. Gitu. And do you know where that place get the money from? Itu nanti kita bisa lihat di pengadilan. Oke. Gitu. Anyway, anjing-anjing aku ini udah sebagian setelah selesai sebagian dibawa pulang kecuali 2 anjing. Karena mereka memang suka bertengkar di rumah. Satu karena salah satunya memang belum steril. Jadi anjingnya bawa pulang 3 ya? Ya. Dari 5 bawa pulang 3. Okay. 2 masih ada di situ. Karena memang suka bertengkar. Satu belum disteril masalahnya. Oke. Ini ketika 2 tidak dibawa pulang ini kemauan mereka atau kemauan Melanie? Doni bilang ini di train aja dulu, jadi di training, Okay, disatuin, biasa. Ya, I agree. I mean like I trust he's a good man yang ngerti gitu-gituan pada saat itu. Udah nih, lalu aku pindah rumah, bla 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 bla. Aku bilang Don, nggak apa-apa, pulangin aja rumah gue ini lumayan gede, lumayan ada space untuk mereka bisa dipisah, nggak perlu ketemu gitu sampai saatnya dia steril. So it's okay, put both at home. Karena di shelter mereka memang sempat bertengkar gitu kan, ada luka. Itu yang Doni posting itu, aku emang sempat ikut nganterin gitu emang gitu. Udah anyway, yang satunya dipulangin, kecuali yang Nina ini. Oke, Nina ini berarti anjing kelima ya? Iya, karena waktu itu katanya nungguin di rumah steril dulu. Jadi yang itu sambil di-train di sana. Oke. Udah, aku masih sering tuh jenguk, bawain snack kesukaannya, apa segala macam. Sampai pokoknya aku mulai lost contact sama Nina tuh akhir Juli. Kontak maksudnya udah nggak ada yang report, aku nggak tanya nggak kejawab, aku Tanya mau ke Doni berarti kan? atau ke staffnya atau apapun nah nggak pernah kejawab. Terus malah sampai ada momennya aku samperin ke sana, aku nggak ngeliat Nina. Tiap kali janjian tuh ya ntar gitu selisipan, aku nyampe terus pas udah aku nggak tahan aku pulang, dia baru nyampe katanya. Tiap kali dijanjiin, even pada saat video pertama itu naik, Doni tuh masih ngubungin, staffnya, kalau yang itu terakhir staffnya. Hari Rabu kita ke rumah lo ya gitu. Masih gitu, so I believe she's still there. Itu loh masalahnya. Buat aku tuh masalahnya itu. Oke, jadi ini bukan masalah bahwa anjing tersebut meninggalnya, tapi dia bohong ya gitu. Sebenarnya aku masalahin itu gitu. Maksudnya gini. If it die. Any human being, every living thing will die eventually. Iya. Tell me. Kalau misalnya Melanie dititipin ke saya, terus kita let's play with that imagination. Melanie dititipin ke saya nggak sengaja ketabrak mobil saya, meninggal kan. Saya telepon Melanie, sorry banget gini. Will you angry as that? Aku pasti akan nangis seminggu gitu ya, maksudnya I will ask you why would that happen apa segala macam, tapi ya udah selesai. At least gue tahu itu udah pernah kejadian kayak gitu juga. Udah pernah jadi gitu. Okay. I'm fine. Apalagi aku kebanyakan ngambil anjing bermasalah gitu kan, yang udah tua atau apalah segala. They will die eventually. Oke, jadi artinya Melanie di sini marah karena meninggalnya tidak diberitahukan, ditutupi. Kalau lo lihat video itu kan yang gue tuntut cuma itu, tell me where she is. Yang sampai hari ini belum dijawab. Melanie tahu dari mana kalau anjing itu meninggal? Begitu video itu naik, 2 hari kemudian ada salah satu orang yang dulu bekerja di situ ngubungin aku. Saya dulu yang ngurusin, Nina. Dia udah meninggal lagi dari Juli lalu. Itu yang ngurusin. Tapi katanya Doni pada saat itu yang ngurusin itu dikeluarin gara-gara suka macem-macem. Ada hubungannya nggak Mbak Nina? Oke, nah and you believe sama pengurus tersebut? Faktanya nggak ada kan? Gini, along pada saat kasus ini mulai kebuka, banyak sekali hal lain mulai kebuka gitu. Dan emang aku nggak bisa ngomong apa-apa karena ini di jalan pidana dan perdata gitu. I cannot tell you, tapi hal yang aku temukan membuat aku percaya. Dan dia tidak membuat aku percaya otherwise dengan nunjukin gitu loh. Dan padahal semudah ini kan, ini lo masih ada gitu kan intinya gitu kan. Atau just tell me, iya dia meninggal tanggal apalah karena ini bulan ini. How should I? That was the only question sampai segede gini gitu. Dan menurut Melanie kenapa dia nggak mau ngomong? If I know, aku nggak akan posting sampai Instagram segala macam. Come on, we're daily friends. Kita masih. Ya, tapi I don't what know. do you think? Why? I don't know. Karena
Tapi kan pasti ada pikiran Melanie, kenapa dia nggak mau ngomong? Ada sesuatu, ada apa gitu intinya? What do you think? Aku nggak tahu. Kenapa ya? I don't know. Takut kan dia sama Melanie? Sekarang gini, nih ya kalau aku boleh punya setengah menit nih ya gitu. Sekarang dia mencoba klarifikasi, semua jadi lebih lucu gitu. Maksudnya gini, dia sekarang bikin klarifikasi bentuk video kan. Mel, iya bener anjingnya Melanie dititipkan bulan September. Kan dia sempat bikin videonya dia tuh. Don, mending lo hapus postingan dong, karena lo sendiri ngepost anjing gue ada di sana dari Maret April. Lalu dia ngomong lagi, iya saya nggak berani ngasih tau Melanie karena apa sih videonya? Karena ada anjing goldennya yang tua, yang tumor, meninggal. Kita rawat, iya. Itu ada postingannya juga Januari 4 bulan sebelum gue bakal nitip. Everything is like, ngerti gak sih? Ini nggak kayak orang yang gue kenal. Tapi waktu saat video itu dia bilang nggak tentang Nina ini? Enggak, dia cuma bilang iya benar Nina udah meninggal. Dan itu karena digigit Neng, anjingku yang satu lagi. Which is bener, itu abis itu dia naikin bondnya kan. Which is April. Kenapa dia nggak mau cerita? You don't know? I don't know. Oke. Maksudnya gini, kalau dia sih di video itu ngomong gini, gue nggak bisa cerita ke Melanie karena gue diblok sama Melanie. Oke. I did. 2 hari setelah video ini naik. Tapi kan masanya udah dari lama dulu. kan? Oke. So mungkin nggak karena dia takut? I don't know, gue nggak tahu. Gini gue nggak ngerti. I just wanna know. Anakku di mana? Udah itu doang. Sekarang gini, mungkin gue akan sedih kalau dia ngasih tahu sebulan kemudian. Cuman gue minggu lalu mau ngasih tau lo nggak enak nih karena lo lagi sedih gitu. But not 7 bulan kemudian. And get away from you gitu ya? Iya, dan padahal masih in touch. 2 minggu sebelum ini dia masih ngubungin gue, kok Mel adopsi anak baru Mel, gini-gini. Sama gue sautin anak lama gue aja dulu pulangin. Oh, I see. Gue sampai ke Instagram, gue bukan orang yang tipe tukang nangis-nangis di mana-mana karena udah nggak tahu lewat mana lagi. Ya, kenapa lu harus ke arah situ gitu? Kenapa? Where else? Kasih SID. Datang udah, teleponin udah. Polisi kan gue harus nggak tahu dulu, maksudnya I need to know gitu. Datang sudah, telepon karena sudah. Karena gue masih berusaha sebagai ya, semua yang orang bilang nggak datengin mbak, kenapa nggak ini? I did. Akhirnya karena dia aktif di Instagram. Akhirnya Instagram berguna kan? Dan sebenarnya dia masih bisa ngubungin gue blok nomor 1, dia masih punya nomor yang lain, dia tahu rumah gue bisa DM gue lewat Instagram anyway, apapun kalau niat bisa sebenarnya. Oke. Ini di sini dibilang bahwa Doni sempat minta maaf lewat Instagram ya, betul kan? Yang tadi udah cerita kan? Ya itu sudah dimaafkan kah? Gue sudah menerima kalau Nina nggak ada. Oke. Gue akan menolong Doni, membantu dia, yaitu tadi kan kacau banget nih, kronologisnya dia gitu, makin hari makin kacau gitu. Nah di sini tuliskan. Nina ada di shelter kami waktu itu karena perkelahian terus-menerus dengan anjing Mbak Mel. Gue bantuin ya. Dia nulis, Nina betul ada di sini sambil ada video dia juga bulan September. Don, mendingan daripada pengadilan lo bingung, mending hapus postingan lo di Instagram bahwa Nina di sana emang dari Maret, April. Lalu dia naikin juga Melanie, gue sedih, gue nggak kasih tau Melanie karena ada anjing goldennya meninggal yang tua bla bla bla. Itu padahal Januari 4 bulan sebelum gue nitip. Lalu terakhir dia juga bilang gue nggak bisa kasih tau Melanie karena gue di blok. Iya, well it's 2 hari setelah video ini naik. Jadi sebenarnya, dan gue percaya maaf yang personal ya. Come on, lo kalau mau ada kok segala nomor telepon gue, rumah, whatever. We're friends, Dad. Bahkan sebelum ini, we're friends. Bahkan sebelum dia mulai, I know he's a musician, everything. We're friends. Itu lo kesalnya gue. I trust. Gue nggak. Banyak orang bilang gue friko dengan gue terlalu membesar-besarkan anjing gitu ya. Gue dari dulu nggak bisa punya anak dan segala macam. Gue bener-bener treat anjing-anjing gue kayak anak gue. Dan Doni tahu itu. Pertanyaan gue 8 bulan lalu sampai 8 detik ini sama. Anak gue mana? Kalau meninggal kenapa dan kapan? Sampai detik ini aja nggak kejawab. Gue cuma pengen tahu. Gue punya papan di rumah yang tiap kali gue kayak anjing udah nggak ada, gue tulisin atau abunya segala macam. I just wanna pray for her. Gue pengen tahu. Dosa amat sih, pengen ya Allah susah amat sih jawab aja gitu maksudnya. I just wanna know. Gila, gue nggak pernah nangis di publik, gila urusan anjing gitu yang gue cuma pengen tahu. Dan kebetulan banyak masalah yang terbuka, yang orang datengin ke gue dan ini merambat besar sekali. Yang akhirnya ya mungkin gue berpikir ini Nina jalannya untuk yang ngebuka kasus-kasus semua deh. Boleh gue simpulkan nggak kalau lu bukannya marah tapi lu kecewa? Iya,
I'm disappointed. Dan pada saat gue sampai pakai Instagram, itu sebenarnya gue bukan caper, gue udah frustrasi, gue ngubungin lo di mana lagi. Gue cuma pengen anak gue pulang sama gue. That's, ya Allah kurang sederhana apa sih itu? As simple as that. Okay. But he might be afraid, right? Do you accept that? Well, kalau lo tipe orang yang takut memberitahu orang pada saat anjing titipannya segala macam meninggal, jangan running professional place yang mengurus hal ini, yang lo harus deal sama itu setiap hari. That's your, iya dong gitu. Makes sense. Don't run that place gitu, maksudnya lo selalu bilang, iya gue orang paling bertanggung jawab, salam Doni Daru gitu kan. Apa ya gue ngeliatnya. Mendingan jadi makanya gue bantu, mendingan kronologisnya tadi gue sebut diganti, karena gue sampai bikin laporan polisi itu berdasarkan kronologis yang dibaca tadi, itu saking gampangnya ntar gitu. Karena Oke, udah ngaco banget artinya sekarang ini sudah laporan polisi? Sudah. Sudah laporan Dan polisi? bukan gue doang, banyak. Perdana, pidata? Gak apa, lu ngomongnya kebalik. Iya, iya. Pidana perdata. Pidananya ada, perdatanya ada. Oke. Dan akan terus dilanjut? Iya, sekarang gini. We started as friend, banyak orang yang bilang, Mel kalau ternyata lo ketemu untuk, let's say, perdamaian gitu kan, banyak orang bilang gue tambeng gitu. Ya damai-damai, tapi fakta yang gue tahu apa segala macam, proses hukum akan terus jalan. Tapi kenapa lu nggak mau ditemuin misalnya langsung? Karena 8 bulan ini, gue mencoba tiap hari, dan kita masih ketemu, masih komunikasi, masih segala macam. Gue tidak mau ini dimanfaatkan sebagai momen yang, tuh kan gue ketemu Melanie nggak mau maafin. Ya, oke. Lagian kalau mau ketemu, dia tahu kok caranya. He knows me, You can tahu just rumah, go to tahu your telepon, house, tahu call you and segala everything, macam. Oke. Terakhir, harapan Melanie apa? Dan kalau memang ini kejadiannya benar seperti itu, apa yang mau disampaikan ke Doni? Silakan. Don, mendingan kronologis lo semua benerin, karena itu ngaco banget yang gue sebut tadi. Please, salam lo. Dan sama sih pertanyaan gue 8 bulan lalu sampai 8 detik lalu. Anak gue, kenapa dan kapan meninggalnya, itu doang yang gue tanya. I'm sure lo nonton ini, I'm sure lo denger. Seperti I'm sure lo denger sebelumnya semuanya. Dan kalau ternyata semua membuktikan lo memang inkompeten dan running this place, maka lo tidak boleh lagi running places like this. Oke. Thank you. Melanie, saya harap ini jadi pelajaran ya buat semua orang ya. Ya maksudnya kalau memang benar terjadinya seperti itu, artinya kita nggak bisa terlalu percaya sama orang walaupun sahabat kita ya. I trust him. And Dan dia pun banyak menggunakan, dia sudah banyak melakukan perbuatan baik kok gitu. Okay. Kita juga tahu gitu. So jangan rusak ini dengan satu masalah ini doang, please. But then now you get disappointed because of Very. Okay. Melanie, thank you. Thank you. Mudah-mudahan selesai masalahnya segera ya. Baik, jangan mana-mana, tetap di Hitam Putih. Jadi itu. Jika saya mau protes tentang cara kamu tadi bawain berita. Kenapa emang? Oh iya, kamu tuh terlalu menjaga perasaan orang, makanya jadi salah. Salahnya Saya gimana? ngerti, kamu kan tadi bilang ini adalah Melanie Subono yang memiliki anak berkaki 4. Iya, anak kaki 4. Anak kaki 4, Nah. oke. Pertama, Ya, memang saya ngerti bahwa mengatakan ini ada Melanie Subono yang memiliki seekor anjing. Kalau misalnya dia adalah pencinta anjing, maka dia akan sakit hati. Itu kan intinya kan? Makanya menggunakan kata-kata halus anak kaki 4. Tapi anak kaki 4 itu lebih jahat loh. Anak kaki 4 tuh cacat sih kan? giginya 4 ya. Iya sih. Ini Melanie Subono yang punya anak kaki 4. Kesannya saya ngatain ya, Nah, Pak. iya. Padahal nggak ngatain, itu tuh Pak, istilah. Kalau Pak. kamu bilang ini Melanie Subono yang memiliki anak merupakan hewan berkaki 4. Nah, dipikir punya piaraan sapi. Tuh gimana coba bilang? Ya bilang aja seekor anjing. Gak bisa Pak. Jadi kesannya tuh anjing tuh konotasinya tuh udah menyebalkan. Itu salahnya persepsi yang nonton. Tapi kita bahasa Indonesianya tetap seekor anjing. Oh iya iya iya. Gitu. Jangan anak kaki 4. Bukan, anak kaki 4 jalannya ngerayap atuh. Itu anak kaki 4. Ya. Kalau ini ada anak kaki 2 Pak. Anak kaki 2. Emang normalnya juga emang kaki emang Betul, 2 ya Pak ya. betul. Nah ini ada anak kecil, anak SD masih bocah, kelas 5 SD yang Nah sudah ini ya memiliki- salah.
Anak SD masih bocah. Nggak ada anak SD tua tuh, nggak ada. Ini yang salah. Kamu tuh pendidikannya gimana sih? Coba. Kok saya kalau makin saya tuh ngomong biar kelihatan pintar, tapi ini saya ngomong malah kelihatan bego ya. Ayo. Bocah, aduh udah nggak bocah. Ada anak kecil 5 SD. Anak ya kecil ya. Ada anak kelas 5 SD. Ada anak kelas 5 SD yang memiliki pemikiran jangka panjang. Dia sudah memiliki pemikiran, saya nanti SMA-nya mau lanjut oh iya nanti biayanya gimana ya? Oh saya harus nabung. Saya nabungnya berarti yang ditabung apa? Uang kan? Nah buat dapetin uangnya gimana? Dia kerja padahal dia masih kelas 5 SD. Sian ya hidup kamu. Bukan saya Pak. Bukan saya Pak. Ini Pak yang lagi kita omongin ini adalah nih videonya saya kasih lihat. Ada videonya. Oke, kita lihat dulu videonya bersama-sama. Siapa sangka seorang bocah SD asal Jember ini sudah memiliki rencana hidup yang matang. Ricky Aditya Ferdiansyah, siswa kelas 5 SD ini selain bersekolah, mengisi harinya dengan berjualan kue kucur setiap hari di emperan sebuah toko. Keuntungan dari hasil berjualan selalu ia tabung untuk masa depannya. Uang hasil kerja keras seorang anak tukang parkir ini akan digunakan untuk melanjutkan sekolah ke jenjang yang lebih tinggi, yaitu SMP dan SMA. Tak pelak banyak masyarakat sekitar yang kagum atas kegigihan Ricky untuk terus melanjutkan sekolah. Kita akan mengundang Ricky. Ricky ini adalah penjual kue kucur tersebut dan pembelinya tadi ya. Oke, silakan. Enggak, pembelinya enggak. Pembelinya mah enggak. Oh iya, oke. Ricky-nya aja Ricky-nya ya. aja. Langsung saja kita undang Ricky. Halo, Tansu, apa kabar? Ini Pak Bos, Om Deddy. Mantap. Wah, ini pasti kue kucurnya. Harganya berapa satu, Rik? 1000-an. Oke. Oke, duduk silakan. Bapak dengar kata Gua 1000. kagak bawa duit. Kan tadi harganya berapa satu, Rik? Kalau buat Om mah gratis gitu tadi nyarepinnya. Ini 1000-an. Bapak ada duit berapa? 1.000 Nggak bawa kan? duit. Masa nggak bawa duit, Nggak Pak? bawa duit, lagi syuting. Ya udah nanti dibayarin tante ya. Ya, oke baik. Kok saya, Pak? Ricky, enak nggak, Pak? Gimana? Ricky, kenapa tengahnya pentol gini? Iya. Bentol kayak tombol dingdong ya, Pak? Iya. Kan dia bisa bikin lurus doang sebenarnya kan? Bukan dia kali yang bikin. Siapa yang bikin? Nenek. Nenek. Mana neneknya? Nggak usah dibahas. Ada neneknya? Nenek ada? Ada. Di mana? Itu. Oh, ada, Pak. Oh ada neneknya? Oh yang buat kue kucurnya? Apa kabar Oma? Apa kabar Oma? Baik, Enak tenan. alhamdulillah. Mungkin Oma tahu kenapa tengah-tengahnya buntet gini Oma? Memang yang dikatakan kucur itu tengahnya memang seperti itu. Kalau enggak bulat tengahnya, kalau apa itu lurus, itu namanya bukan kucur. Iya juga sih. Terima kasih Oma ya. Oke, nggak menjawab ya, tapi ya udahlah. Ricky jualnya harganya 100.000. 100.000. Sehari jual berapa? 160 160. 160 ini biji pasti habis. habis. Pasti habis. Dari jam berapa ke jam berapa? Jam 6 sampai jam 9. 2 jam habis 160 begini. Iya. Wow. 3 jam, Pak. Oh iya, 3 jam. Luar biasa loh. Sehari 160 kue, untungnya berapa? Untungnya Untungnya. itu untung dapat jualan Iya. 160.000. Untungnya kan jualan nih. Ya, Nah, Ricky dapat untung berapa? dari nenek. Dari yang beli, jadi yang beli. Oh, nih apa? Nih ada bilang orangnya gini, gak usah kembali ya diambil aku nanti.
Pak mungkin dia nggak ngerti untung apa gimana Pak. Neneknya aja. Nenek untung berapa, Nek? Piro? 50. 50.000 Nek. 50.000. 50.000 tuh kalau laku 160. Iya. Nah, 50.000 ini dikasih nenek semua. Iya. Dikasih nenek semua untungnya. Iya, soalnya dibuat sehari-hari untuk beli beras, Oh, untuk beli lauk oke. pauk, sisanya itu ditabung. Nanti kalau kebutuhan kakaknya Riki juga, Riki membutuhkan beli sepatu untuk. Ya, jadi intinya si Riki ini nolongin nenek jualan gitu ya? Iya. Oke, jadi Riki nggak dapat untung? Enggak. Nggak dapat untung? Ya dapatnya itu tadi ditabung. Kalau keperluan Riki itu beli sepatu, beli tas, atau keperluan buku, itu ngambil. Dari untung yang tadi itu? Iya. Oke, tapi Riki sendiri nggak ngambil untung dari sini kan? Nggak, kenapa? Riki Nggak? sendiri dapat Cika nanya aja gimana Cika, saya pusing ini. Jadi, ya oke. Oke Nek, luar biasa, tolong mic-nya dimatiin. Riki nggak ngambil untung sama sekali? Enggak. Kenapa nggak ngambil untung? Dua nabung itu. Kan dijual 1.000 nih dari nenek. Ya. Kenapa kamu nggak jual 1.500? Kemahalan. 1.250? Kemahalan jadi 1.000 itu. 1.200? 1.000 aja. Berarti Riki nggak dapat untung dong? Enggak. Terus Riki dapat? Katanya mau nabung. Iya, katanya mau buat nabung. Ya itu SMP SMA. neneknya itu yang nabung. Nenek yang nabung, Riki yang bantu jualan. Iya. Oh, nah Riki nggak pernah dapat untung apapun dari sini? Ya dikasih orang itu. Dikasih orang? Dikasih orang itu dah. Suka ada orang yang ngasih maksudnya gitu? Iya. Ngasih lebih. Ada. Terus diterima sama Riki atau gimana? Ya diterima, disuruh ambil ya diambil. Contoh. Contoh, saya mau beli. Ya. Dek, ini berapa harganya? 1.000-an. Oke, nih saya kasih 100.000, gak usah kembali. Kok enak? Lah kalau gitu ya gue mending jualan kue kucur. Ih, ya kan bapak udah ketahuan. Ini mau jam tangannya mahal ini. Ini kan kasihan anak kecil yang mestinya nggak dagang, yang mestinya dia punya waktu buat bermain, buat Ya tapi belajar. 1.000 dibeli 100.000, 99.000 satu untungnya. Kali 160, 1.550.000, tahu nggak? Kok gue 2 jam. Sehari berapa? Kalau dia kerja 7 jam. Ayo, 4.780.000. Satu bulan berapa? 120 juta. Mau jualan kue kucur kan lo? nih kalau ngasihnya 100.000, Nah ya makanya, berarti intinya kembalian suka nggak diambil gitu ya Rik ya? suka dikasih semua gitu ya. Iya pernah. Oh, paling besar Riki dapat berapa sehari? Yang buat Rikinya doang? Oh, kadang 100, kadang 50, 60 itu dah. Kadang-kadang 100, Kadang 60. paling kecil? Paling kecil 50 itu dah. Berarti sama-sama nenek untungnya? Bisa gedean Riki? Iya. Oh pantas mau jualan. Oh karena dibantu juga sama orang-orang. Oke, terus katanya nabungnya di sekolah? Iya. Kok bisa nabung di sekolah, gimana ceritanya? Ya sama nenek. Rik nabung, ya nabung saya. Di nabung setiap hari 10. Setiap hari nabung 10.000? Iya. Sisanya? Sisanya 2 sanggup sekolah. Oh buat sanggup sekolah. Oke, nabung di sekolah tuh nabung di mananya? Di Bu Guru. Nabung di Bu Guru. Oh, kenapa nggak nabung di bank? Gak mau. Nggak mau. Kenapa nggak mau? Gak apa-apa. Nanti buka bank ya. Buka bank. Oke. Nah, Hebat buka bank, woi. Punya bank dia ntar Pak. Bang Riki. Kamu Jadi gantian. pada, amin.
Kan bagus nanti ada bank. Gantian kamu yang nanya dah. Iya Pak ya. Saya mau nanya, tadi kenapa sih berjualan? Bantu nenek. Bantu nenek dan buat nabung untuk Sekolah. sekolah. Iya Pak. Emang nenek minta bantuan? Enggak, saya sendiri yang minta. Kamu minta buat nolongin nenek? Iya. Oh, karena kamu tahu bisa untungnya bisa buat nenek dan buat kamu. Oke. Buat Oke. makan sekeluarga. Kenapa? Dibuat makan sekeluarga. Dibuat makan sekeluarga. Oke. Saya break dulu, saya mau tanya abis ini. Ini yang kerja dia doang di keluarga atau yang lain juga ikutan kerja? Atau dia doang? Yang mana-mana tetap di hitam putih. Ricky. Saya aja yang nanya kalau gitu. Saya aja Pak. Saya aja. Saya yang nanya. Serahlah. Ricky, dengar Kak Cika mau tanya ya. Kamu sekarang masih SD. Ya. Kenapa sih pengen lanjut ke SMP terus ke SMA? Menurut ibu gimana? Turun ke TK? Kenapa gitu Pak? Maksudnya tuh kenapa udah mikirin saya harus lanjut ke SD, terus ntar harus Gak ke gitu SMP? tanyanya. Ricky. Ya Pak. Ricky. Ricky, kamu jualan kue sehari untung 60.000. Ngapain lanjut sekolah? Lulus S1 kerja paling 2 juta. Saya mau ingin membantu nenek. Heeh. Dan saya mau jadi anak yang sukses. Amin. Amin. Supaya sukses ngapain? Biar nenek sama bapak biar senang. Kenapa? Biar Kenapa Ricky? Ricky sedih kenapa? Ricky. Kenapa, sayang? Ricky sedih kenapa? saya akan sama nenek. Kenapa? Kenapa Cika? Sayang sama nenek. Sayang sama? Nenek sama bapak. Sayang sama nenek? Sama bapak. Sama bapak. Neneknya ada di sana tuh. Kamu sayang sama nenek? Ngomong sama nenek. Ayo Ricky, peluk neneknya. Bilang Ricky sayang nenek. Mau sayang Abian mau. Aku berterima kasih sama kamu nak. Aku punya cucu seperti kamu ini masih kecil tapi kamu bisa memikirkan dek nenek sama tante-tantemu. Kamu bekerja seperti itu, aku jualan kucur, kamu yang jualan untuk makan sekeluarga. Bagaimana pikiranmu sudah tua sekali. Mudah-mudahan kamu jadi anak yang sukses ya sayang ya. Nenek, ayo ikut ke set aja yuk. Yuk, ajak neneknya ke situ yuk. Ayo Nek. Bawa ke situ yuk, gandeng nenek. Hati-hati. Ini ada naik satu langkah nih. Iya.
lagi. Ini naik lagi 1 langkah, Nek. Iya. Terus silakan Nenek duduk di sebelah. Maju lagi, Nek. Iya. Hadap ke sana, Nek. Maaf. Iya, di belakang Nenek. Sini, di sini. Beda di sini. Duduk. Ya, duduk, Nek. Iya. Silakan. Dan nenek ini Pak nggak bisa melihat. Oh, penglihatannya kabur atau gimana, Nek? Nenek nggak bisa lihat atau penglihatannya kabur nih? Boleh pakai mic-nya? Kalau sama cahaya aku kelihatan. Ya. Tapi kalau mukanya orang, terus tulisan itu enggak kelihatan sama sekali. Kalau cahaya aku kelihatan. Nah, nenek kan mohon maaf nggak ngelihat gitu, Nek. Tapi nenek bikin kuenya gimana caranya, Nek? Kalau masalah bikin kue itu kan masalah tepung dengan gula ya. Kalau tepungnya itu sudah seumpama 1/2 kilo sama 1/2 kilo. Kalau gulanya juga gitu. Kalau kurang manis juga saya tambahi. Jadi dengan perasaan saya. Luar biasa. Nenek ini maksudnya bisa ngelihat? Nenek nggak bisa ngelihat muka orang, tapi kalau cahaya kelihatan katanya. Iya kelihatan. Ini cahaya kelihatan, Tapi wajah orang nggak kelihatan. Oh, itu dia kenapa pada saat Ricky kesana nenek tidak tahu tadi, makanya butuh waktu lama sampai neneknya sadar Ricky ada di sana ya. Betul sekali. Oke, sudah ke dokter, Nek? Enggak ke dokter. Kenapa nggak ke dokter, Nek? Iya, saya pikir 2 kali, seumpama untuk biaya dokter nanti cukup enggak uang itu. Jadi saya itu berat sama anak cucu saya gitu. Sebetulnya saya ini enggak punya anak sendiri, Mas Didi. Itu semua saya momongan saya itu 5 anak adik saya. Jadi tiap lahir mulai bapaknya Ricky itu sudah saya yang ngomong. Yang kedua juga gitu, saya yang ngomong. Sampai terakhir yang bungsu nomor 5 waktu itu prematur. Begitu lahir prematur, jam 3 kurang 1/4 pagi, jam 5 ibunya meninggal. Terus dapat 100 hari, bapaknya meninggal. Jadi saya semangat biar meskipun seperti ini, tapi alhamdulillah Allah masih ngeridhoi saya bikin kue dengan mata saya seperti ini. Tapi sambungan cari uang adalah cucu saya Ricky. Oke, sebentar. Nek, jadi Ricky ini bukan cucu nenek sebenarnya? Cucu. Karena kan bapaknya Ricky anaknya adik saya. Ya, tapi bukan cucu langsung, bukan anaknya dari nenek kan? Bukan. Wow, that's amazing dong. Karena Ricky-nya sayang sekali sama nenek. Iya, memang begitu. Soalnya mulai kecil juga Ricky sudah saya juga ngomong. Kakaknya juga gitu. Nenek bangga nggak punya cucu seperti Ricky? Bangga sekali. Dan nenek tidak mau periksa mata ke dokter karena? Masalah keuangan. Masalah juga. keuangan? Ada BPJS? Enggak punya. Oke. Hey, so, yang nonton Hitam Putih hari ini, kalau Anda dokter, kalau Anda lihat, there, kamu punya pasien. Oke? Anda punya pasien, Anda baru saja punya pasien. Dan saya rasa yang lihat dokter, perawat, dan sebagainya, ada jutaan di Indonesia. One of you, some of you must be seeing the show now, right now. Anda pasti lihat, Anda baru saja punya pasien. Masalahnya adalah, beliau tidak punya uang. Would you help? I'm asking you. Oke. Karena pasti ada orang-orang yang harusnya membantu ya, dokter pasti bisa membantu. Kita nggak bisa membantu dengan kesehatan mata nenek, tapi saya rasa ini pasti yang lihat banyak dan pasti ada dokter yang melihat. Saya akan undang, ini adalah ayahnya Ricky, Bapak Rifai ya. Silakan Pak Rifai. Halo Pak, silakan. Iya. Oke. Pindah sini aja kali ya.
Jadi nggak kayak lagi nunggu dokter kamu semuanya. Oke, Pak Rifai. Ya. Ya usah. Neng jualan kursi, Neng? Oh, Tolong mikrofon. Pak Rifai, oke. Ya. Bapak kerjanya apa? Kerjanya sebagai juru parkir. Juru parkir? Iya. Sehari penghasilan berapa, Pak? Penghasilan sehari kalau rame ya 30, kalau sepi ya 20. Berarti bisa lebih besar Ricky dong jualan kue? Iya. Oh, begitu memang? Memang gitu. Oke. Bapak pernah melarang Ricky jualan kue? Nggak pernah ngasih saran melarang, nggak. Oke. Kalau ibu? Istri? Kalau istri juga tidak melarang juga. Maksudnya kerja apa atau di rumah? Kalau istri kerja di rumah. Di rumah aja. Oke, ibu rumah tangga ya, oke. Nah, ini Bapak pernah kepikiran ini Ricky harus jualan malam-malam, pernah takut gitu nggak? Ya juga kepikiran sih. Kepikiran? Ya. Tapi memang karena membutuhkan ya berarti ya? Iya. Berarti ini masih tinggal di rumah nenek? Ya, kadang di rumah nenek, kadang di rumah saya. Oke. Berarti nenek ini sebenarnya bukan ibu kandung Anda ya? Bukan ibu kandung nenek ini. Neneknya dari istri? Kakaknya ibu kamu. Ini mbaknya Ricky ini, neneknya Ricky ini kakaknya ibu saya. Ya, berarti bukan ibu kandung Anda bukan ya? ibu kandung. Oke, nah ibu Anda meninggal pada saat? Pada saat melahirkan adik saya yang paling terakhir sendiri. Itu Anda usia berapa itu? Adik sekarang usia 21. Enggak, pada saat Anda usia berapa pada saat ibu meninggal? Waktu adik melahirkan itu, waktu saya itu 96 waktu lahir. 96 21 ya. waktu masih SMA. Masih SMA. Iya. Tapi ini kelihatan dekat sekali nenek sama Ricky. Ya, memang tiap hari ya kalau masih kecil-kecilnya saya ajak ke rumah nenek. Oke, jadi memang ibu ini menggantikan. Iya, menggantikan. Oke, tapi nenek punya anak, nenek sendiri punya anak nih? Enggak. Oh tidak? Enggak. Oke, suami? Enggak. Dari dulu tidak punya suami? Punya cuman pisah. Oh tapi tidak punya anak ya? Iya. Oke, tapi sekarang anaknya banyak, cucunya banyak ya? Soleh lagi. Baik, saya harus potong dulu. Saya akan sambung lagi setelah yang satu ini. Jangan mana-mana, tetap di Hitam Putih.